Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semuanya. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali dengan tatap maya. Guru mau lihat dulu nih semuanya sudah hadir apa belum. Kita sama-sama buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dipimpin berdoa untuk teman-temannya ya. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama. Ucap Terima salam kasih untuk guru Irfan. bersama Ibu. Iya, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita masuk ke tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Disiapkan anak-anak dibuka halaman 118 untuk menyemangati hari ini. Ya, dan sebagai wujud cinta tanah air kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Ada yang tahu nggak lagunya anak-anak? Tanahku yang ku cintai. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya, Nak. Bu Guru akan coba presentasi subtema 3 pembelajaran 3, di mana muatannya ada IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, di sini yang akan dibahas adalah tentang pengertian energi alternatif, macam-macam energi alternatif, manfaatnya, kemudian nanti kita akan mencoba untuk melakukan percobaan energi alternatif sederhana. Dan juga di sini untuk bahasa Indonesianya ada prosedur wawancara nanti ya. Sebelum guru masuk ke pembelajaran hari ini, guru mengingatkan lagi review yang sudah kita pelajari di hari kemarin. Itu tentunya tentang materi IPA yang sebelumnya tentang apa ya? Ada yang tahu nggak, Nak? Masih ingat? Tentang sumber energi dan hemat energi, Bu Guru. Terima kasih Hendri ya, sudah. Terus kemudian kemarin Bu Guru juga memberikan teks bacaan kalau nggak salah. Masih ingat nggak Hendri tentang apa ya? Masih Bu, tentang manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Oke, bagus banget. Nah, di sini ada kaitannya dengan materi hari ini anak-anak. Coba kalian lihat gambar ini ya. Ini adalah salah satu gambar energi yang tidak dapat diperbarui, sumber energi. Di sini ada penyulingan minyak bumi, kemudian ini ada batu bara, dan seterusnya. Lalu, bagaimana sih kalau misalnya energi yang kita gunakan terus-menerus tanpa ada suatu batasan, atau misalnya kita energi alternatif. Coba, iya bagus banget. Sebelum kita masuk ke pelajaran energi alternatif supaya semangat, kita punya dulu ya. Ayo kawan semua, kita hemat energi, gunakan seperlunya, jangan enak sendiri. Kita harus kreatif, gunakan alternatif. Air, angin, biom, matahari, panas, bumi. Oke. Nah, apa yang dapat kita lakukan kalau sampai sumber energi kita terus-menerus digunakan tambah? Kita harus beralih kepada energi alternatif. Bahasa Inggrisnya apa nih maksudnya ya? Itu energi angin, Bu. Oke, bagus. Terus kemudian? Energi air, Bu, hydropower. Iya, benar. Terus kemudian? Itu geothermal, berarti panas bumi ya, Bu? Iya, benar sekali, panas bumi. Terus kemudian ini bio? Apa ya, Bu, biofuel ya, itu, Bu? Itu adalah apa sih? Bu? Iya, biofuel itu adalah kekuatan dari makhluk hidup. Jadi nanti berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan ya. Terus kemudian ini solar energi apa nih? Panas ya, Bu? Iya, benar. Panas dari matahari. Good. Oke, karena ini juga sudah bantu, nanti jangan lupa dicatat star poinnya buat kamu ya. Terima kasih, Beva. Ya, sama-sama. Yuk kita lanjut ya, anak-anak ya. Baik, pengertian energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama. Energi alternatif yang digunakan juga harus ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah pengolahan kotoran ternak sapi menjadi biogas sebagai pengganti LPG. Macam-macam energi alternatif. Di sini ada 5. Pertama ini panas matahari. Siapa nih? Terlihat gak gambar ibu nih? Siapa yang tahu ini gambar apa ya, Nana ya? Panel surya, iya. Panel surya, iya bagus banget. Ini panel surya, ini dipasang di jalan-jalan raya. Sekarang sudah ada untuk menampung panas matahari, kemudian nanti diubah menjadi energi listrik, kemudian menghasilkan cahaya ya, pada lampu yang ada di jalan.
Yang kedua adalah geotermal, yaitu adalah panas bumi. Di sini panas bumi ini berasal dari aktivitas vulkanik gunung berapi seperti air panas, uap alam, dan bebatuan kering. Yang ketiga, ini apa anak-anak? Angin ya tadi ya. Nah, angin ini untuk menggerakkan kincir ya. Di sini ternyata angin memiliki kekuatan yang cukup besar ya sehingga bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Dan kalian mungkin juga sudah tahu nih yang disebut sebagai negara kincir siapa ya? Belanda, Bu. Oh iya. Selanjutnya adalah air atau hydropower, kekuatan air nih. Contoh energi alternatif berikutnya adalah hydropower atau air ya. Di sini dibuat dengan cara membendung air sungai lalu mengarahkan pipa air menuju turbin. Itu apa namanya? Contoh sederhana ya hidropolik power system seperti ini anak-anak. Jadi bukan hanya apa namanya sekedar air aja, tapi memang harus memiliki debit yang cukup tinggi dan juga volume air yang cukup banyak ya. Selanjutnya adalah bahan bakar bio. Itu biodiesel, biogas, dan bioetanol. Semua energi alternatif yang bisa kita pelajari hari ini. Selanjutnya, di sini Bu Guru ada teks yang berkaitan dengan energi alternatif. Sari merupakan salah satu desa yang terletak di dataran tinggi. Desa ini memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah seperti sumber air dan tanah yang subur. Oleh karena itu, mayoritas penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani, pekebun, dan peternak sapi. Coba paragraf kedua, Bu Guru minta baca Novita. Namun, Desa Mekarsari memiliki kendala dalam hal pemasokan LPG. LPG merupakan gas yang digunakan untuk menyalakan kompor. Kebutuhan LPG yang cukup tinggi membuat penduduk Mekarsari sangat bergantung pada gas tersebut. Penyebab utama dari kendala tersebut adalah akses jalan yang cukup sulit dari kota ke desa. Misalnya, jalan yang masih berbatu dan berlumpur saat musim hujan. Akibatnya, banyak penduduk yang mengeluh kondisi ini karena kegiatan sehari-hari mereka menjadi terhambat. Iya, terima kasih Novita ya. Berdasarkan cerita tersebut, jelaskan energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengganti LPG agar warga desa Mekarsari dapat tetap menjalankan aktivitasnya. Misalnya seperti memasak. Gimana nih? Dan Novita mau bantu jawab? Biogas, ya, Bu, nah. biogas. Iya, aduh, iya pintar, Biogas. hebat Novita. Alternatif ada 5, yaitu mengurangi dampak pemanasan global, terus kemudian sumber energi yang tidak pernah habis ya, kemudian meningkatkan kesehatan masyarakat secara drastis, terus menghemat sumber daya dan uang. Benar sekali ini anak-anak ya. Kemudian menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Jelas ya, karena selanjutnya anak-anak. Nah, kali ini Bu Guru juga sedikit membahas tentang apa nih anak-anak, briket. Briket adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai untuk mempertahankan nyalanya api. Briket yang paling umum digunakan adalah briket batu bara, briket arang, gambut, dan briket biomasa. Nah, ini ada kaitannya dengan percobaan yang nanti akan kita simak videonya dan kalian akan mencobanya di rumah ya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana sih cara pembuatan briket. Kalian simak ya, Nak. Nah, ini bahan-bahannya ya, Nak. Ada apa namanya kertas bekas. Ini pensil, nanti akan diraut dan hasil rautannya bisa kalian gunakan. Atau bisa juga dengan serbuk kayu ya. Nah, ini bahan-bahannya ya, Nana ya. Ini sampah rautan pensil, bisa diganti dengan sampah sedotan kayu ya. Baik anak-anak, nanti langkah-langkahnya selain di video ini juga nanti akan Bu Guru share di LKPD ya, Nak. Iya, Bu. Nah, ini proses selanjutnya setelah tadi. Nah, ini contoh briket dari bahan-bahan berkas ya, Nak. Nanti dijemur. Maka dari itu nanti ada prosesnya cukup lumayan lama, jadi Bu Guru nggak akan meminta kalian untuk cepat-cepat ngumpulin ya. Nah, ini.
menggunakan kaleng bekas juga ya tentunya. Nanti diuji hasil percobaan kalian apakah bisa digunakan untuk memanaskan air ya sampai dengan mendidih. Nah, ini ya anak-anak ya. Oke. Terima kasih. Nah, itu untuk video pembelajarannya. Kita lanjut ya, Nak. Yaitu jadi persiapannya itu ada sebelum wawancara, saat wawancara, dan setelah wawancara. Jadi ada 3 tahap ya. Selanjutnya, gue mau tanya dulu nih sebelum melanjut kepada tugas kita, kreasi kita yang berkaitan dengan materi hari ini. Adakah yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan oleh Bu Eva? Wah iya, tadi yang kita kan suruh bikin percobaan briket ya Bu? Iya benar. Tadi barusan Heni lihat kalau di buku tematik itu percobaannya nggak briket Bu, pakai kentang. Kenapa Bu? Kok kita percobaannya briket Bu, buat pakai briket? Iya. Bu Guru harus kasih plus nih buat Heni nih. Wah, berarti membaca buku ya. Ya memang di buku itu ada percobaan energi listrik itu menggunakan kentang atau dengan lemon atau dengan jeruk ya. Terus kemudian disambungkan dengan alat-alat listrik, kemudian nanti bisa menghasilkan listrik gitu ya. Kenapa Bu Eva pakai briket? Karena Bu Guru setelah melihat, mengamati gitu ya, ternyata kalau menggunakan kentang itu banyak bahan-bahan yang harus kalian beli. Nah, sedangkan kalau dengan menggunakan briket, membuat briket maksudnya, itu kita hanya memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Kita tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan praktik tapi lebih ekonomis gitu, Heni. Iya, paham nggak? Terima kasih. Ya paham Bu Eva, Iya, makasih banyak ya. Oke, star point lagi ya buat kamu ya. Asik. Terima kasih Bu Eva. Oke, sama-sama. Oke ya. Kita lanjut ya, Nak ya. Mari berkreasi dengan senang hati. Bu Guru pengen kamu berkreasi dengan senang hati tanpa beban anak-anak. Karena kalian bisa tetap berkreasi walaupun di rumah saja, malah justru bisa minta bantuan sama mama, papa, atau kakak. Ya. Di sini nanti ada soal evaluasi. Guru akan berikan kepada kalian melalui biasa Google Classroom ya. Ini soalnya pilihan ganda, nanti kita akan coba tayangkan. Kemudian nanti praktik membuat briket, kemudian ada praktik wawancara. Lalu di sini untuk LKPD-nya, Bu Guru live worksheet ya Nak ya, sehingga ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk mengurangi sampah. Nah, jadi tidak perlu di print. Lanjut. Nah, ini adalah live worksheet-nya anak-anak ya. Jadi nanti kalian bisa nulis di sini langsung, tulis nama kalian, terus kemudian nulis absen, Ibu Guru kasih contoh nama Ibu aja ya. Kemudian nanti ditulis kelasnya. Ini salah satu tugas kalian di kegiatan pertama ya, berkaitan dengan percobaan IPA ya. Nanti ditulis laporan percobaannya, tidak langsung besok ya, dikumpulinnya, masih ada waktu. Oke, terus ini juga latihan soalnya. Di sini adalah menjodohkan. Jadi ada soal yang sudah Bu Eva buat, terus kemudian ada jawabannya, tinggal kamu pilih, disesuaikan. Ini tinggal ditarik ya, Nak ya, ditarik gitu. Kalau misalnya belum tepat, masih ragu-ragu, dibaca lagi. Kegiatan ketiga ini juga ada menjodohkan antara gambar dengan kalimat apakah dia termasuk energi alternatif atau bukan. Ini gambar apa nih? Oh, ini bukan alternatif, berarti diklik. Oh, ini tentang panel surya tadi, berarti alternatif, tinggal diklik gitu ya, sampai dengan. Dan kegiatan terakhir atau kegiatan 4 itu tentang wawancara ya. Nanti dibuat laporan seperti ini untuk wawancara, bisa dikumpulkannya di hari Rabu depan. Jadi masih punya waktu yang banyak kalian untuk bisa mempersiapkan diri ya. Kalau misalnya sudah semua, nanti ya kalian bisa disubmit yang tadi ini ya, kalian bisa submit ininya, terus kemudian dikirim ke Bu Eva, nanti Bu Eva langsung bisa melihat, dan nanti nilainya akan ada di Google Classroom seperti biasa. Oke, baik anak-anak, siapa yang mau berpendapat? Bu, tadi kita sudah belajar energi alternatif. Nah, energi alternatif itu adalah pengganti dari energi utama. Bagus, iya benar sekali. Ya. Kalau energi alternatif itu ada air, ada angin, ada matahari, ada bio dan geothermal gitu. Oke, bagus sekali. Plus mudah-mudahan juga paham. Kalaupun tidak paham, kalian masih bisa diskusi dengan Ibu di WA Group ataupun di Google Classroom ya. Baik, Bu Guru tetap
dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Alamin.